Dia langsung pergi ke tempat tersebut dan mengetuk-ngetuk pintu kamar tersebut. Dan apa yang terjadi? Suara tangisan itu menjadi tawa menyeramkan seorang kuntilanak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sipa. Di sini aku akan menceritakan kisah horor yang dikirimkan dari seseorang melalui email yang tidak bisa disebutkan namanya karena alasan dengan sebuah privasi. Beliau mengirimkan cerita ini agar bisa menjadi pembelajaran buat semua orang karena di video kali ini membahas tentang sebuah kepercayaan terhadap makhluk-makhluk gaib atau yang sering disebut hantu yang selalu mengganggu. Dan kali ini kita akan menceritakan tentang sosok pengganggu yang mendiami sebuah rumah kosong, tepatnya di pembuatan menara masjid yang dipenuhi dengan sosok-sosok yang suka mengganggu. Kalian tahu kan menara masjid itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Tokoh cerita kali ini panggil saja dia Andri karena dia tidak ingin disebutkan nama aslinya. Ini hanya nama samaran Andri dari Bandung. In shadows I walk alone, where the secrets are unknown. Silent whispers round the bend, chilling figures. Oke, kisah kali ini datang dari seseorang yang bernama Andri dari Bandung. Beliau adalah seorang mahasiswa rantau yang berasal dari Garut. Dan kejadian kisah ini di Bandung, tepatnya di daerah Cibiru. Jadi begini, awal ceritanya Andri ini merupakan mahasiswa dari sebuah kampus ternama di Jatinangor, Bandung. Andri ini tinggal di tempat kos. Walaupun dari Garut, Bandung memang cukup dekat, tapi untuk ditempuh dengan jarak setiap hari emang lumayan capek. Nah, Andri ini memutuskan untuk ngekos di Bandung. Singkat cerita, di pertengahan semester 1, Andri bertemu dengan seseorang wanita cantik yang banyak dikagumi laki-laki yang bernama Dede. Nah, Andri dan Dede ini semakin lama semakin dekat karena sering bertemu di kantin, di kampus ataupun di luar kampus juga sering bertemu ya. Karena semakin lama semakin dekat, akhirnya PDKT-an, tapi belum ke tahap jadian, masih dalam tahap pendekatan, tapi mereka memang sudah dekat sekali. Tapi udah ya, di skip dulu tentang cerita percintaannya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke cerita bagian horornya yang dapat kalian ambil pelajarannya. Di suatu hari, tepatnya libur panjang semester 1, mereka pun janjian untuk jalan bareng ke Trans Studio Bandung. Nah, pada momen itu Andri bercerita untuk lebih menseriuskan lagi hubungan mereka, atau istilahnya Andri ini mau nembak si perempuan itu. Oh ya, pada saat itu Andri sedang berada di Garut. Karena sedang libur panjang semester, jadi kosnya ditutup dulu dan Andrinya pulang dulu ke Garut. Sehingga untuk janjian tersebut, Andri harus menempuh jarak dari Garut ke Bandung hanya untuk menemui orang yang dia sukai. Karena biasanya kalau sudah libur semester panjang, orang-orang yang pada kos di stop dulu kosnya, baru lanjut kos lagi pas mau masuk kuliah. Nah, Andri juga sama. Jadi untuk menemui janji ini, Andri dari Garut langsung ke Bandung. Akhirnya sesampainya Andri di Bandung, dia pun menghubungi tantenya yang mempunyai sebuah usaha pembuatan menara masjid di Bandung, tepatnya di daerah Cibiru. Nah, tujuan dia menghubungi tantenya, dia ingin meminjam rumahnya yang kosong untuk beberapa hari saja ketika dia janjian bersama orang yang disukai itu. Karena kalau dia mulai ngekos lagi karena liburnya masih panjang, berarti dia harus membayar lagi uang kosnya, dan beberapa hari kemudian juga harus ditinggalin lagi karena dia akan pergi lagi ke Garut. Jadi menurutnya lebih irit untuk pinjam rumah kosong punya tantenya. Tantenya pun dengan senang hati mengizinkan Andri untuk menempati rumah kosong tersebut. Dan tantenya pun menyuruh Andri untuk mengambil kunci ke tukang-tukang yang
bekerja pada tantenya. Singkat cerita, siang harinya Andri pun langsung menuju ke rumah kosong yang dipunyai oleh tantenya. Andri memanggil tantenya dengan sebutan Bihaji ya. Nah, pada saat sampai di sana, Andri pun langsung menyapa pegawai atau tukang-tukang yang sedang bekerja di sana. Andri pun bilang, "Assalamualaikum, Mang. Saya keponakan Bihaji. Di sini saya meminjam rumahnya untuk beberapa hari saja." Dan si mamang-mamang itunya pun menyambut Andri dengan baik. Dan si mamang-mamang itu pun juga menjawab. Dia bilang, "Wassalamualaikum, oh tidak apa-apa, silahkan kalau mau tinggal di sini. Karena kami pun juga tidak pernah tidur di rumah kosong ini," kata si mamang-mamang tersebut. Andri pun merasa senang dengan sambutan hangat dari mamang-mamang tersebut. Dan Andri pun bertanya lagi, "Mang, saya kira suka tidur di sini." Dan si mamang pun juga menjawab, "Oh enggak, karena rumah ini kosong, kami tidak pernah tidur di sini. Karena rumah ini banyak debu sekali, Tapi kalau mau, bisa pakai aja kamar yang satu yang suka dibersihin Bibi. Itu suka dibersihin Bibi kalau Bibi datang ke sini. Tapi kalau mau sih, mending ikut aja sama kami daripada tinggal di rumah ini. Kan juga keponakan dari bos kami." Nah, itu kata si mamangnya. Mendapat tawaran tersebut, Andri pun langsung menolak karena dia malu harus tinggal di rumah orang tersebut. Akhirnya si mamang pun mempersilahkan Andri untuk masuk ke rumahnya. Setelah Andri masuk, Andri pun memutuskan untuk tidur. Setelah itu si mamang-mamang pun pergi lagi bekerja. Karena memang rumah ini tidak ditempati juga oleh mamang tukangnya. Karena mamang tukang kesana hanya untuk ngambil bahan dan naruh lagi bahan yang tidak dipakai. Selebihnya si mamang-mamang ini kerja di luar rumah. Sore harinya si mamang pun membangunkan Andri yang sedang tidur. Tidak lupa si mamang pun memberikan kuncinya dan si mamang pun bilang, kalau nanti malam ada Bu Haji datang, jangan dibuka pintunya. Suruh saja Bu Haji datang ke rumah saya ya, Nah, itu perkataan dari si tukangnya. Andri pun langsung merasa kaget. Kok Bi Haji bisa mau datang? Padahal dia tidak memberitahu Andri. Dan lagi pula Bi Haji itu sudah tua. Mana mungkin malam-malam perjalanan ke Bandung. Andri pun hanya mengangguk saja apa yang dikatakan oleh si mamang tukang itu. Dan lanjut kembali tertidur. Saat itu menjelang maghrib, Andri pun terbangun karena ia merasa cukup lapar. Dia berencana untuk mencari makanan, tapi dia tahu bahwa rumah tersebut untuk keluar saja memiliki 3 layar pintu. 1. Pintu dalam yang dikunci, 2. Pintu tralies yang dikunci, dan 3. Pintu keluar yang dikunci juga. Karena maklum ini rumah orang kaya, jadi keamanannya sangat safety sekali, jadi harus double pintu. Andri pun menjadi agak malas untuk pergi keluar karena harus membuka satu persatu pintunya. Tetapi tidak lama dari itu, ketika Andri melihat ke samping, di sebuah meja yang tadinya kotor penuh debu berubah menjadi bersih dan ada beberapa hidangan yang cukup untuk 1 orang. Andri pun langsung garuk-garuk. Dia kebingungan dan dia pun mengira bahwa si mamang-mamang tadi yang menyiapkannya untuk Andri. Nah, Andri pun tidak pikir panjang, langsung memakan hidangan tersebut. Nah, pada saat Andri sedang memakan hidangan tersebut, tiba-tiba Dede yang dia sukai menelpon Andri. Dia menanyakan apakah Andri sudah di Bandung dan menanyakan di manakah dia dan bla 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 yang lainnya ditanyakan oleh Dede. Tapi tiba-tiba ada suara dari arah dapur. Suaranya seperti orang yang lagi cuci piring, bersih-bersih. Suara seperti itulah, pokoknya seperti seseorang yang sedang beraktivitas di dapur. Andri pun merasa heran karena ketika dia menyimpan piring ke dapur, dia tidak melihat siapapun. Karena Andri merasa penasaran, dia pun melihat ke dapur untuk mencek situasi di dapur. Dan dia pun dibuat kaget. Piring yang tadinya kotor sudah tersimpan rapi bersih lagi di meja dapurnya. Bahkan dia pun melihat tetesan air yang masih basah di piring tersebut.
Andri pun langsung pergi ke kamarnya dengan rasa ketakutan dan dia meyakini bahwa rumah ini angker. Tapi apa mau dikata, dia sudah terjebak di dalam rumahnya. Dia pun coba untuk menenangkan dirinya sambil menonton YouTube dan dia mengatakan tidak apa-apa, kita saling masing-masing saja. Malam semakin larut, ngantuk pun datang. Akhirnya Andri pun memutuskan untuk tidur kembali. Karena kalau untuk bergadang di tempat seperti ini itu adalah sebuah uji nyali. Dan dia pun berkata, siapapun yang ada di sini sok saja kita sama-sama asal kita tidak saling ganggu, kata Andri. Dan kemudian Andri pun tertidur. Tetapi di pertengahan jam 2 malam, tiba-tiba HP Andri pun berdering. Dan ternyata yang menghubunginya adalah Dede, orang yang dia sukai. Dede bilang Dede tidak bisa tidur malam ini karena kepikiran terus oleh Andri yang bela-belain dari Garut datang ke Bandung hanya untuk menemuinya. Tapi Andri pun menjawab bahwa dia sangat senang hati untuk pergi ke Bandung menemui sosok Dede yang disukainya. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba Andri pun dibuat kaget. Karena ketika dia melihat ke samping, ada sosok wanita memakai baju putih jalan melewati pintu kamarnya. Dan anehnya, pintu kamarnya yang tadinya tertutup menjadi terbuka sendiri. Semakin merindinglah Andri ini dengan apa yang dia lihat barusan tadi. Apalagi suara-suara seperti orang yang sedang beres-beres kedengeran banget. Tapi sekali lagi Andri meyakinkan dirinya bahwa ini hanya imajinasi dia karena dia sangat kecapean. Pagi harinya, Andri pun terbangun dengan suara seng yang diketok-ketok oleh si mamang tukangnya. Dia pun melihat pintu 3 layar tadi sudah dibuka oleh si mamang tukangnya. Dan dia pun menghampiri si mamangnya sambil mengucapkan terima kasih karena mamangnya sudah menyiapkan hidangan untuk Andri. Namun anehnya si mamang pun merasa keheranan karena dia tidak merasa menyiapkan makanan untuk Andri. Dan dia pun berkata, saya tidak menyiapkan makanan untuk AA. Jangankan buat AA, buat saya sendiri sama keluarga aja nggak ada. Mendengar hal itu, Andri pun sangat terkejut. Kok bisa ada makanan tanpa orang yang menghidangkan? Lah, terus bang siapa yang menyiapkan makanan hidangan aku semalam, katanya. Si mamang pun menjawab, ya mana saya tahu mungkin Bihaji yang menyiapkan karena memang Bihaji suka kesini tiap malam untuk beberes rumah ini tapi langsung pergi lagi. Mendengar jawaban si mamang tadi, Andri pun sangat heran. Loh kok bisa Bihaji pulang pergi tiap malam kesini, jaraknya jauh, mana lagi Bihaji sudah tua, tidak mungkin untuk berpergian setiap malam. Setelah itu Andri pun pamit untuk bersih-bersih dirinya karena dia mau ketemuan sama si Dede. Singkat cerita, Andri pun sudah selesai membersihkan dirinya dan dia pun pamit kepada si mamang tukangnya bahwa dia akan pergi dan akan pulang pada jam 7 atau jam 8. Dan dia pun juga berpesan kepada si mamang tukangnya, kunci untuk pintu 3 layar itu boleh disimpan di bawah keset. Dan si mamang pun mengangguk. Tibalah Andri di tempat janjian bersama Dede. Di sana Andri pun berhasil diterima oleh Dede sebagai pacar sungguhan dan resmilah mereka berpacaran. Tapi untuk cerita cintanya yaudah kita skip aja. Lanjut kepada sore harinya, Andri pun mengantarkan Dede ke rumahnya. Dia pun sangat bergembira sekali. Tetapi ketika Dede masuk ke rumahnya, Andri pun mulai merasakan kesedihan karena dia harus pergi lagi ke rumah kosong tersebut karena tidak mungkin untuk dia langsung pulang ke Garut. Sesampainya di rumah kosong itu, Andri pun sempat berpikir bahwa dia akan langsung pulang ke Garut dan tidak tinggal lagi di rumah kosong tersebut. Tetapi ketika dia sedang beres-beres barang yang akan dia bawa pulang, si Dede pun menelpon lagi Andri.
Dia pun mengatakan bahwa dia sangat merasa bahagia, tetapi dia juga meminta maaf karena tidak bisa berbicara langsung menyatakan perasaan bahagianya. Dan dia pun meminta Andri untuk ketemuan lagi besok harinya. Karena dia merasa tidak enak untuk menolak ajakan Dede, mau tidak mau dia pun harus tinggal lagi sehari saja di rumah kosong tersebut. Andri pun kemudian mengiyakan ajakan Dede dan dia pun langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Karena dia merasa sangat bahagia sekali, dia itu mandi sambil nyanyi-nyanyi seperti orang yang sedang konser karena rasa bahagianya yang campur aduk. Tetapi ketika dia sedang bernyanyi-nyanyi, tiba-tiba ada suara perempuan dan suara itu mengatakan seperti ini. Jangan nyanyi-nyanyi di kamar mandi, itu tidak baik. Andri pun sontak langsung terdiam dan langsung membalas suara tersebut. Bibi kapan kesini, kok gak ngasih tahu dulu Andri? Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Dan Andri pun yakin 100% bahwa suara tadi itu suara bibinya Bi Haji. Mirip sekali dengan suaranya. Setelah selesai mandi, Andri pun kemudian melihat hidangan yang ada di meja makan. Dia pun langsung berkata dalam hatinya, baik sekali bibiku ini, pulang pergi ke sini hanya untuk menyiapkan hidangan untuknya. Tanpa berpikir panjang, Andri pun langsung memakan hidangan tersebut. Dan kemudian setelah selesai makan, Andri pun mencari tantenya ke sana kemari, namun dia tidak menemukan siapapun. Kemudian dia pun bergegas ke kamar untuk merokok dan sambil bermain ponsel. Tiba-tiba Andri pun mendengar lagi suara orang yang sedang beres-beres rumah. Suaranya semakin jelas dan Andri pun ingin mencek suara tersebut. Dan dia ingin menemui tantenya karena dia merasa yakin bahwa yang beres-beres dan menyiapkan hidangan itu adalah tantenya. Setelah lama menunggu, suara beres-beres tadi hilang, tidak terdengar suatu apapun. Andri pun mencoba kembali untuk mencari tantenya. Dia pun keheranan. Setiap ruangan yang dia jumpai, dia tidak menemukan seorang pun. Dia tidak menemukan tantenya. Hingga tibalah di ujung rumah dekat dapur. Saat itu ketika Andri mencoba memanggil bibinya, tiba-tiba suara wanita menangis terdengar sangat kencang di dalam kamar tersebut. Andri pun sontak terkejut, dia mengira tantenya kenapa-napa. Dia langsung pergi ke tempat tersebut dan mengetuk-ngetuk pintu kamar tersebut. Dan apa yang terjadi? Suara tangisan itu menjadi tawa menyeramkan seorang kuntilanak yang cekikikan. Contohnya seperti ini. Mendengar itu, Andri pun langsung lari terbirit-birit dan dia pun hendak kabur. Sesampainya di pintu utama, aneh sekali, kunci yang asalnya menggantung tiba-tiba hilang, tidak ada. Dengan perasaan yang sangat ketakutan itu, dia pun menelpon tantenya. Dan tantenya pun marah kepada Andri karena dia menelpon jam 9 malam mengganggu orang yang sedang tidur. Dia pun menanyakan tentang kedatangan tantenya. Dan ternyata tantenya tidak pernah datang ke rumahnya kurang lebih 6 bulan yang lalu terakhir dia datang. Dia pun semakin ketakutan setelah mendengarkan penjelasan tantenya yang tidak pernah datang. Lalu siapakah yang kemarin menyiapkan hidangan? Dengan rasa ketakutan yang sangat mendebarkan sekali, bisa kalian bayangkan juga, dia tidak bisa melakukan apapun. Pintu keluar rumah dikunci dan dia terpaksa pergi ke kamarnya.
Saat tiba di kamarnya, dia pun mencoba menghubungi teman-temannya. Tetapi karena dengan perasaan yang sangat takut, dia memegang HP pun ngaco sekali, sehingga dia tidak bisa menghubungi teman-temannya. Pada saat itu, tiba-tiba pintu kamar terbuka, brak. Apa yang terjadi? Ada sosok wanita berbaju putih itu lewat dengan suara tangis kecil yang menyeramkan. Andri pun hanya bisa berteriak dan langsung mengambil selimut sambil tidur menempel ke dinding. Bisa kalian bayangkan bagaimana posisi Andri meringkuk di pinggir kasur nempel ke dinding. Dengan sudut matanya, dia melihat ke arah belakang. Dan benar saja, wanita tersebut tepat berada di belakang Andri dan sedang melihat ke arah Andri. Untung saja dia masih memegang ponselnya, dan dia pun melihat bahwa ini menunjukkan jam 10 malam. Untuk sampai ke jam 3 atau sampai ke waktu subuh masih ada 7 jam lagi. Andri merasa sangat ketakutan harus berada di situasi seperti ini selama 7 jam. Boleh kalian bayangkan bagaimana ketakutan Andri? Andri merasakan kengerian itu. Dia pun menggambarkan posisi seperti itu, seperti kepalanya lepas dari tubuhnya. Saking gemetaran dan takutnya saat itu, dia pun tidak berani bergerak sama sekali. Apalagi harus kabur dari tempat tersebut, karena dia juga tahu bahwa pintu utamanya tidak ada kuncinya. Dan dia pun tidak tahu denah lokasi rumah tersebut. Sehingga jam tepat menunjukkan pukul 11 malam. Dia kembali mencoba melihat ke arah belakang. Dengan sudut matanya, wanita berbaju mengerikan itu masih ada di belakangnya. Dari jam 10 sampai jam 11, wanita itu masih melihati Andri. Terlebih, ketika Andri melihat ke belakang, wanita itu selalu tersenyum kepada Andri. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas sosok wanita tersebut, karena dia hanya melihat dari sudut pandang matanya saja, tetapi dia yakin bahwa yang dia lihat adalah sosok kuntilanak. Berjam-jam si Andri tidak tidur, hanya menatap ke depan yang hanya tembok dan menempel di dinding, sambil merasakan ketakutan yang sangat menyeramkan ditungguin sosok kuntilanak di belakangnya yang hanya berjarak mungkin 1 meter saja dari badan Andri. Tibalah jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Sinyal di HP-nya tiba-tiba menghilang dan terdengar suara seperti orang yang menutup pintu pelan-pelan. Di sana dia pun merasa lega karena dia mengira bahwa kuntilanak sudah tidak ada. Dan Andri pun mencoba memberanikan diri untuk membuka selimutnya. Dan ketika selimutnya dibuka, dia pun kaget. Kepala kuntilanak itu tepat di atas kepalanya, seperti sedang melihat dari dekat. Sedikit berteriak, Andri pun merasa bahwa badannya copot semua. Dan saat itu pula bau melati bercampur bau yang sangat tidak enak begitu tajam. Dia tidak menyangka dia akan mengalami situasi semengerikan ini. Ditungguin semalaman oleh sosok kuntilanak. Waktu pun menunjukkan pukul 2 malam. Saat itu si Kunti masih memandang Andri. Andri pun ingin sekali bangun dan menendang si Kunti tersebut. Bahkan dia pun ingin memukul. Namun sekali lagi seluruh badannya seakan rontok, tidak bisa bergerak karena saking ketakutannya. Tepat pukul jam 3 saat itu ada suara azan berkumandang atau yang sering disebut azan awal. Kalian semua juga pasti tahu yang namanya azan awal ada di sekitaran jam 3 pagi.
Pada saat itu si Kunti tertawa keras di telinga Andri, tetapi lama-kelamaan suaranya menjadi pelan dan hilang seketika di kamar tersebut. Andri pun merasa lega karena si Kunti tersebut sudah menghilang dan bau melati yang sangat tidak enak dan menyengatkan tadi juga ikut menghilang. Pada saat itu Andri langsung membaringkan badannya yang lemas semalaman tidak bisa tidur karena ketakutan. Di siang harinya, dia pun kemudian menceritakan kejadian malam tersebut kepada si Mamang Tukang. Si Mamang Tukang kemudian mengatakan bahwa dia sebenarnya ingin mengatakan bahwa di rumah ini ada penunggunya. Dan tidak sosok wanita tersebut saja, tetapi masih banyak rupa-rupa penunggu lainnya yang tidak kalah menyeramkan dari sosok Kunti tersebut. Dan Mamang pun mengatakan bahwa Andri sangat beruntung karena sosok wanita itu mungkin sedang menjaga Andri dari gangguan makhluk lainnya. Jika tidak seperti itu, mungkin kejadiannya lebih menyeramkan lagi. Si Mamang pun kemudian mengatakan tadinya dia akan memberitahu Andri untuk tidak tinggal di rumah ini, tetapi dia merasa tidak enak. Takutnya dianggap dia melarang untuk Andri menempati rumah ini. Makanya si Mamang sempat mengajak Andri untuk ikut dengannya. Kejadian seram yang menimpa Andri ini dianggap kejadian yang biasa oleh si Mamang Tukang. Tetapi untuk Andri sendiri, kejadian ini merupakan pengalaman yang begitu menyeramkan sekali. Oke, mungkin segitu dulu cerita yang disampaikan oleh Andri. Percaya atau tidak itu tergantung kepada kalian, karena ini kiriman dari seseorang. Intinya, kita harus mengambil pelajaran dari setiap kisah yang terjadi. Buat kalian yang ingin menceritakan kisah kalian, boleh kalian klik website di bawah ini dan kirimkan di sana. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.